Eh, Gampangnya Itulah disebut letaknya kecerdasan. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang menyiapkan kehidupan setelah dia mati. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menyiapkan itu. Nabi Ibrahim itu sampai luar biasa doanya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 84 ya kalau tidak salah. Beliau berdoa apa namanya? Waja'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian setelah aku. Dia ingin namanya kekal di bibir orang-orang saleh karena dia tahu waktunya terbatas. Punya kecerdasan. Dan Nabi Ibrahim doanya dikabulkan. Hingga hari ini semua orang muslim mendoakan dia dalam sholatnya. Di akhir tahiyat sebelum dia salam. Mendapatkan kiriman salawat dari semua umat Islam. Itu kecerdasan yang sangat dahsyat sekali. Dan manusia itu yang cerdas adalah yang menyiapkan itu. Yang tidak cerdas atau kurang cerdas, dia terdistrak. Sehingga tidak fokus. Ya, gampangnya gini. Kalau anak TK, gurunya kemudian bilang, siapa yang mau permen hari ini, ibu kasih kalian 2 sampai 4 atau 4 biji lah. 4 butir atau 4 buah permen. Tapi yang mau 2 hari lagi akan dikasih 2 bungkus besar. Yang isinya mungkin puluhan. Itu mungkin rata-rata anak-anak itu ingin yang hari itu dikasih. Nanti kalau udah habis minta lagi. Tapi kalau ada anak yang mengatakan saya yang mau sekarang saya nggak dapat, tapi nanti aja 2 hari lagi, berarti itu orang cerdas karena dia tahan-tahan. Saya nggak mau, nanti aja. Karena 2 hari lagi saya akan dapat 2 bungkus besar. Nah, kalau yang minta sekarang dapatnya cuma 4 biji, tapi yang 2 hari lagi dia akan mendapat 2 bungkus besar yang cukup untuk semua anggota kelas. Jadi luar biasa. Ini orang-orang yang punya pikir kontributif adalah orang cerdas. Orang-orang yang punya pola pikir kontributif ya orang yang membesarkan nama Allah tadi itu. Orang-orang yang punya pola pikir eksploitatif adalah orang-orang yang penakut. Dia takut bangkrut, takut tidak punya apa-apa. Dia takut kesempatannya habis. Hidup sekali lagi, kapan kita menikmati? Dari kecil dulu saya dibully orang, saya sengsara. Sekarang saya menjadi pejabat. Sekarang saya punya akses berbagai macam. Ya saatnya melampiaskan. Itu adalah orang yang tidak cerdas. Orang-orang yang cerdas adalah orang yang tahu bahwa dia masih panjang kehidupannya. Ya sama dengan orang lari maraton. Dia butuh kecerdasan karena dia tahu masih ada puluhan kilometer yang dia lalui. Kalau dia habiskan di awal, dia akan habis tenaganya. Maka sesungguhnya penyebab kita lalai banyak. Kalau Imam Ghazali itu menyebutnya ada beberapa faktor. Saya sebutkan 2 aja dulu. Yang pertama, orang itu tidak menyiapkan baju. Kita beli baju, tapi tidak menyiapkan baju yang dipakai ketika menghadap Allah, kain kafan. Seperti yang tadi kisah Muhammad Al-Fatih. Imam Al-Ghazali itu, sebagian besar manusia lupa menyiapkan baju yang akan dia gunakan untuk menghadap Allah. Rata-rata itu baju dibeliin sama ahli warisnya. Ya, sekaya-kaya orang dia kadang seringnya lupa tidak membeli itu. Nah, karena itulah manusia kemudian lupa. Ya, dia tidak siap. Yang kedua, dia jarang menulis wasiat. Padahal wasiat itu sebenarnya perlu. Misalnya, tapi wasiat juga harus diupdate. Jangan misalnya, saya nanti kalau mati yang nyolatin si fulan ya. Kita nggak update, itu sudah 10 tahun yang kita buat kasih wasiat itu orangnya meninggal duluan ya, nggak mungkin. Ya, maka ada 2 hal penting itu yang kita lupa. Wasiat itu tidak harus identik dengan harta peninggalan kita. Wasiat itu juga ada hal penting yang ingin kita sampaikan pada anak-anak atau keluarga yang ada di dekat kita atau sahabat kita. Wasiat ini untuk si fulan, ini untuk si fulan. Itu wasiat kita yang dibukanya setelah kita mati. Nah, ada hal penting itu yang manusia lupa sehingga dia terdistrak dengan pola-pola hidup materialistik. Semuanya dihargai dengan materi. Semuanya dihitung dengan hitung-hitungan pola hidup materialistik dan hedonistik tidak mau diatur. Dan itu sekarang menggejala, hubbud dunia itu akan mengakibatkan karohiyatul maut dan itu yang disebut dengan al-wahn. Dan karena itulah umat Islam hari ini ya kita tahu semualah itu secara eksternal terkonspirasi mungkin ya, tetapi secara internal kita perlu melakukan evaluasi. Penyebab utamanya adalah kita tidak mempersiapkan kematian karena terlalu mencintai kehidupan dunia. Wallahu a'lam.